Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Dameli Ardana, presensi 28 dari kelas 12H. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah Indonesia yang berjudul Pemerintahan Masa Orde Baru. Apa itu pemerintahan masa Orde Baru? Orde Baru adalah rezim yang pernah berkuasa di Indonesia dengan waktu lama, yaitu 32 tahun. Orde Baru dimulai pada tahun 1966 hingga 1998 dan dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Istilah Orde Baru diciptakan untuk membedakan periode ini dengan periode Indonesia sebelumnya yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Selanjutnya adalah latar belakang terbentuknya masa Orde Baru. Yang pertama adalah peristiwa G30 SPKI. Kita semua pasti sudah tahu apa itu peristiwa G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI terjadi dikarenakan organisasi komunis yaitu PKI yang ingin merusak ideologi Indonesia dengan menggantikannya dengan ideologi komunis. Setelah organisasi PKI dinyatakan sebagai tersangka dari peristiwa G30 SPKI, terjadi bentrokan fisik antara masyarakat yang setia pada Pancasila. Mereka marah dan melakukan bentrokan dengan massa PKI yang terjadi di Jakarta dan seluruh Indonesia. Terjadi pula aksi dari berbagai partai politik yang melakukan unjuk rasa atau aksi demokrasi. Tidak hanya partai politik, organisasi massa pemuda, kaum wanita, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada kondisi perekonomian Indonesia yang buruk atau darurat krisis perekonomian. Pelajar yang tergabung dalam Front Pancasila bahkan menyatakan kebijakan ekonomi pemerintah saat itu tidak dapat dibenarkan karena kondisi perekonomian semakin bertambah buruk. Barang keperluan sehari-hari semakin sulit didapat dan harganya pun mahal sehingga terjadi inflasi. Yang ketiga adalah peristiwa tuntutan Tritula. Yang keempat adalah peristiwa Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Melihat situasi semakin tak terkendali, Presiden Soekarno akhirnya menyusun Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar untuk Jenderal Soeharto. Isi Super Semar adalah untuk mengendalikan kondisi negara dan mengamankan wibawa pemerintah. Soeharto akhirnya mengatasi keadaan serba tidak menentu tersebut hingga Orde Baru pun dimulai. Surat perintah ini digunakan oleh Soeharto untuk memenuhi tuntutan Tritula seperti pembubaran PKI, penangkapan menteri yang diduga terlibat dalam G30 SPKI, membentuk kabinet baru, dan menjalankan pemerintahan. Yang selanjutnya ada ciri-ciri pemerintahan Orde Baru. Yang pertama, duifungsi ABRI. Banyak prajurit militer dari berbagai pangkat, jabatan, dan angkatan laut bekerja dalam pemerintahan, seperti menjabat posisi lurah atau kepala desa. Hal ini dianggap sebagai tanda menguatnya KKN, korupsi, kolusi, nepotisme dalam rezim Orde Baru. Kemudian, yang kedua, pemerintahan sentralistik. Sistem pemerintahan sentralistik menguatkan kekuasaan pusat terhadap daerah. Hal ini disebabkan ketergantungan yang tinggi dari pemerintah daerah atau keputusan pemerintah pusat. Selanjutnya, perkembangan ekonomi dan politik masa Orde Baru. Dalam bidang ekonomi Indonesia pada sejarah Orde Baru membaik dalam waktu singkat. Hal ini terjadi karena bantuan aliran modal yang dibuka lebar melalui konsorsium IGGI. Kemudian, pada bidang politik, perkembangan politik masa Orde Baru selama 32 tahun memiliki proses politik sangat dinamis. Yang terakhir ada runtuhnya masa Orde Baru. Berakhirnya masa Orde Baru di Indonesia ditandai dengan adanya krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1997. Krisis tersebut membuat nilai tukar rupiah jatuh, kepercayaan terhadap pemerintah menurun, sehingga memicu kerusuhan, demonstrasi besar, bahkan penjajahan terutama di Jakarta. Para mahasiswa akhirnya menuntut adanya reformasi pada tahun 1998. Reformasi ini memiliki beberapa runtutan penting, seperti penghapusan duifungsi ABRI, penurunan maupun pengadilan terhadap Soeharto dan kroni-kroninya, penghapusan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan yang lainnya. Presiden Soeharto akhirnya menyampaikan pengunduran diri pada tanggal 21 Mei. Berakhirnya masa jabatan Soeharto inilah yang menjadi tanda runtuhnya Orde Baru dan berganti menjadi era reformasi. Sekian
materi yang bisa saya jelaskan tentang pemerintahan masa Orde Baru. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.